Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nasihat Para Hamba, channel yang membuat kisah-kisah umat terdahulu yang dapat kita ambil hikmahnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya dari kami. Diceritakan pada suatu hari orang-orang kafir berkumpul di rumah Abu Jahal. Tiba-tiba datanglah seorang laki yang bernama Thariq Soidalani. Ia pun berkata, "Sungguh mudah membunuh Muhammad jika kalian setuju dengan usulanku." "Bagaimana itu, hai Thariq?" tanya orang-orang. "Muhammad kini sedang bersandar di tembok Ka'bah. Kalau salah satu dari kita berangkat dan menjatuhkan batu besar dari atas Ka'bah, maka seketika ia akan mati," jelasnya. Kemudian ada seorang laki-laki bernama Syihab berdiri dan berkata, "Kalau kalian mengizinkanku, maka aku akan membunuh Muhammad." Kemudian orang-orang pun mengizinkan Syihab untuk melakukan usulan Thariq tadi. Saat Syihab telah sampai di Ka'bah, ia naik ke atasnya dengan membawa batu besar. Kemudian ia menjatuhkannya ke arah tepat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dari tembok Ka'bah keluarlah sebuah batu yang menahan batu besar yang dijatuhkan itu dari udara, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan berpindah dari tempatnya. Setelah beliau berpindah dari tempatnya, baru batu besar itu jatuh ke tanah dan batu yang keluar dari tembok Ka'bah pun juga kembali ke tempat semula. Melihat kejadian itu, Syihab pun sangat heran. Kemudian ia turun dari Ka'bah dan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia pun masuk Islam dan keislamannya menjadi bagus. Begitu juga Thariq dan orang-orang yang melihat mukjizat ini akhirnya masuk Islam. Beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman merupakan salah satu derajat keimanan yang paling utama, karena orang-orang yang hidup di zaman akhir menetapi keimanan dan Islam tanpa disertai pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung dan melihat mukjizat-mukjizat. Sahabat yang beriman, hikmah dari kisah tersebut adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ka'bah dari segala upaya penghancuran oleh orang-orang kafir. Kisah-kisah tersebut juga menunjukkan mukjizat Rasulullah yang menjadi bukti kenabian dan kerasulan beliau. Selain itu, kisah-kisah tersebut juga mengajarkan kita untuk bersabar, beriman dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mesti menghadapi berbagai cobaan dan godaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.